Bismillahirrahmanirrahim. Khotimatun, bermula ini tuh ada penutup. Ada apa? Penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Khotimatun, bermula ini tuh ada penutup. Nas'allahu husnal khotimah. Pas khotimah orang ngaji. Tapi su'ul khotimah. Khotimah orang ngaji kan. Nas'alu, minta siapa kita Allah husnal khotimah. Kita mengucapkan husnul khotimah di akhir hayat kita bagus. Makanya innamal a'malu bil khawatim. Amal kita ini ditentukan dengan akhirnya. Kami akhir apa? Hukum itu apa? Ini akhir apa? Qala al-Bakri as-Siddiq, dia mengatakan alaika ala tatakila al-amal. Pesan beliau, kamu jangan mengandalkan amal kamu. Saya tiap hari sholat, ngaji, puasa, kemudian kamu meyakini husnul khotimah itu belum. Maka kita harus tetap mohon kepada Allah untuk husnul khotimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah husnul khotimah. Kita baca rutin dulu. Kemudian dia sih berarti ngomong lu mesti nikmati orang gue manusia. Paham ya? Akhirat itu neraka selama ini pikir ngono mesti kan dulu maca ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah husnul khotimah. Fi dzikril masaili, dari khotimah ini fi dzikril masaili di dalam menyebut beberapa masalah alati masail yufta yang difatwakan via di dalam masail apa yang difatwakan apa al-qauli menurut pendapat Imam Syafi'i al-Qadimi yang jauh, yaitu pendapat Imam Syafi'i ketika di Baghdad atau di Irak. Itu kalau qadim itu qaulnya Imam Syafi'i ketika beliau menetap di Irak atau di Baghdad. Qaul jadid itu ketika beliau sudah pindah ke Mesir sampai wafat. Maka makam Imam Syafi'i di mana? Di Mesir. Imam Syafi'i itu kan lahir di Mesir. Terus ayahnya meninggal dengan ibunya itu sebatang kara. Miskin dia. Diajak ibunya ke Mekah. Kumpul orang Badui. Maka Imam Syafi'i itu saya Badui luar biasa. Makanya Imam Syafi'i itu mak-makan, bok-bokan mak-makan, nggak mau sekolah, nggak mau ngaji, nggak mau apa, itu nggak jadi Imam Syafi'i. Semua itu penuh banget. Sampai rela meninggalkan ibunya. Ngaji dengan Imam Malik di Madinah, setelah di Mekah terus ke Madinah. Waya bermula masail alati iftabiyal qaudin itu arba'a asyaratan 14 masalah. Apanya? Masalahnya alama menurut barang zakaro yang menyebutkan. Terus alama zakaro boleh alama zakaro menurut bolehnya menyebut kan. Pada arba'a asyara itu al-Imam Nawawi fi Syarhil Muhadzab. Jadi Imam Nawawi dalam Syarah Muhadzab ini beliau menyebutkan pendapatnya, ini bukan pendapat beliau sendiri, menyebutkan pendapatnya Ibnu Shalah yang mengatakan ada 14 masalah yang bisa digunakan fatwa dalam qaul qadim. Dengarkan, Imam Syafi'i itu ada qaul qadim, qaul jadid. Ngerti kan? Jadi Imam Syafi'i ketika di Irak atau di Baghdad itu banyak orang kitab. Ketika pindah di Mesir itu ada beberapa yang direvisi. Kajian lagi paham? Direvisi. Nah, secara umum qaul jadid dengan qaul qadim ketika bertentangan berlawan dimenangkan qaul jadid. Ngerti kan? Kecuali 14 ini itu qaul qadim unggul. Paham? Nah, 14 ini itu menurut Ibnu Shalah. Kata Imam Nawawi benar yang nukil. Menurut ulama yang lain, udah 14 banyak sampai 30-an. Bahkan yang mengatakan tidak membatasi. Tidak maka panjang. Maka yang disebutkan di kitab ini itu hanya sekelumit kecil. Kalau kamu mau mendalami, saya punya ini kitab ini. Ini qaul qadim. Ada lagi di sini ada qaul qadim qaul jadid. Ada lagi di kamar juga sini. Itu bakas qaul qadim jadid itu banyak kitabnya. Ini hanya sekelumit. Paham?
Nah ini yang terakhir saya nyari kitab ini. Nah, ini dari Mesir ini. Kalau dia kan paham. Nah, ini enggak ada. Nah, ini ikutin. Ini karangan orang Betawi yang alim di Mesir sana terus mengumpulkan ini. Itu ada di situ tuh. Lain, itu lagi gambar 2 silo. Yang bahkan sekolah Kodim dan Paul. Nah yang belajar kecil, terus kamu nggak belajar. Jadi ada kalau sini 14 masalah Kodim bisa dibuat fatwa. Nah kan kalau di ini yang sebutkan berapa? 14. Al-Ula bermula masalah yang pertama, masalah taswid itu masalah membaca as-sholatu khairum minan naum fi adhan subuhi dalam adhan subuh. Al-qadimu bermula al-qadim itu istighbabu disunatkannya taswid. Itu istighbabu disunatkannya apa? Taswid. Jadi gini. Qaul qadim, qaulnya Imam Syafi'i ketika di Baghdad atau di Irak. Itu muadzin, dengarkan, muadzin setelah membaca hayya alal falah, kan hayya alal sholat, hayya alal falah, itu tetap as-sholatu khairum minan naum. Paham? Itu kalau apa? Kalau jadid ya enggak, as-sholatu khairum naum itu untuk membangunkan orang sholat tahajud atau sahur. Katakan adzan awal. Jadi adzan itu ada adzan awal, ada adzan sani. Ngerti kan? Adzan awal itu tengah malam, bangun orang supaya tahajud atau supaya sahur. Paham ya? Itu biasa kalau di tempat saya sana itu kadang jam 1, jam 2. Itu di desa sana. Kalau sini nggak ada, di subuh itulah. Ngerti kan? Nah, kalau jadid itu as-sholatu khairum minan naum itu untuk adzan awal. Subuhnya nggak usah. Kalau jadid, kalau qadim itu tetap walau subuh, bahkan subuh itu penting. Karena yang wajib itu sholat subuh. Kau paham maksudnya kan? Itu kalau qadim mengungguli kalau jadi paham? Makanya ini misalnya untuk koin al-subuh. Jadi ini sama tua gitu, sama-sama selamat. Man fawwata hayya 'alas shalah fawwata hayya 'alal falah. Man fawwata hayya 'alas shalah, barang siapa yang mengabaikan panggilan hayya 'alas shalah, mari sholat masuk diabaikan. Artinya enggak sebab fawwata hayya 'alal falah. Dia sama dengan mengabaikan kebahagiaannya. Kumanane wong nek ora sembahyang gak bakal bahagia. Ini sama tuh, kamu ini awal nggak sholat. Apa dah? Manfaat. Ada manfaat itu aja. Manfaat khayalas sholat. Siapa yang mengabaikan, tidak mengindahkan ajak sholat, diajak sholat nggak mau. Manfaat khayalal paham? Sama dengan dia mengabaikan kalau kebahagiaan, nggak boleh beruntung. Paham? Walau paham yang nomor 1 kan? Paham? Kalau qadim lebih unggul dari kalau jadi makruh. Ada subuh kok pakai ayat khayalah as-sholatu khairum minan naum, bahwa sholat itu lebih bagus daripada nikmatnya tidur. Jadi pahala sholat diadu, paham? Pahala sholat dengan nikmatnya tidur jauh, paham kan? Pahala nikmatnya tidur sebentar aja. Dapat sudah. Kalau pahala sholat panjang, paham ya? Asalnya itu bermula masalah yang kedua, itu at-tabaudu, menjauhi anin najasi dari najis fil ma'il katsir, dalam air yang banyak. Al-qadim bermula qol qadim itu anu sesungguhnya, at-tabaud itu la yustarotu, tidak disyaratkan apa tabaud. Yang kedua, qol jadid, dengarkan qolnya Imam Syafi'i ketika di Mesir. Itu apabila ada air banyak, ingat air banyak itu air yang 2 kula lebih. Di situ ada najis yang keras, misalnya gini. Ini ada yang berpendapat air banyak cuman tidak mengalir. Ketika ada sungai-sungai airnya banyak, cuman nggak butuh mengalir. Paham? Di situ ada orang berak, kayaknya keras. Paham ya? Berak, ngerti kan? Ini kalau dalam qaul jadid, kamu boleh ngambil air wudu itu jarak, paham? Antara najis dengan air yang kamu ambil itu tidak boleh kurang dari 2 kolah. Kalau qadim nggak apa-apa, dekat sama sini ini sungai ini.
sungai, paham ya? Tidak mengalir. Terus di sini, misalkan ada bangkai. Kalau kol kodim tidak disyaratkan kita menjauh, dekat tidak apa-apa, yang penting nggak menyentuh. Paham maksudnya kan? Bangkai atau tai. Terus kamu di dekatnya. Wah, paham? Ngerti maksudnya kan? Asal katanya tidak pas, Allah. Kamu dongkol kok. Kalau jadi enggak, antara kamu ngambil air dengan tainya itu harus jaraknya jauh. Kira-kira lebih dari 2 pola. Berarti yang dekat dengan najis hukumnya najis. Kalau aja jadi kalau dia enggak dekat tidak apa-apa. Ini tahu kalau kita kekasihnya. Wah, itu kan tidak apa-apa. Asal enggak kena awak tai. Dan kamu diajak ngomong ini paham enggak maksudnya? Nah, qaul jadid wajib tak menjauh dari najis fil ma'il kasir. Qaul qadim tidak perlu jauh karena airnya lebih dari 2 pola. Nah, air lebih 2 pola. Kalau kemasukan najis asal tidak berubah, tidak masalah. Ngapain jauh? Ngerti maksudnya kan? Karena tidak ada pengaruh. Paham yang kedua ini? Asal satu. Kalau panjangnya ini sudah selesai. Bermulai yang ketiga, masalah yang ketiga. Qol qadim lebih unggul dari qol jadid. Itu qiraatus surati baca surat fi rakaatani dalam 2 rakaat al-akhirataini yang apa? Akhir keduanya al-qadim bermula qol qadim itulah yustahabbu tidak disunatkan apa qiraatus surat fi rakaatani al-akhirataini. Ini jadi qol jadid itu berpendapat misalkan sholat zuhur, asar, isya. Ya kan? Itu setelah baca Fatihah rakaat yang kedua, ketiga tetap baca surat. Kamu paham? Kalau maghrib berarti rakaat yang ketiga, kalau subuh berarti nggak ada. Kamu dong. Nah kalau qol qadim, yonda rakaat kedua, ketiga itu tidak usah baca surat, cukup Fatihah saja. Kamu dong. Dan itu yang kita lakukan, paham? Kita sholat asar dulu, ya kan? Paham? Rakaat ketiga atau keempat hanya baca Fatihah saja, tidak baca surat. Itu yang berlaku. Paham? Ini tidak maksudnya ini kan? Ar-rabi'atu bermula qoli. Masalah yang keempat itu lamsul makarimi, menyentuh beberapa makrom. Al-qadim bermula qol qadim itulah yang wudu tidak batal al-wudu apa wudu. Qol jadid menyentuh makrom sama berwudu. Menyentuh ibu kamu, menyentuh saudari kamu, bibi kamu, itu kalau jadi batal. Batal. Kalau qadim yo enggak makrom kok, batal. Paham ya? Kalau qadim tidak. Nah, dasarnya mana? Kalau jadi itu punya dasar aula mastumun bisa. Termasuk yang batalkan apa? Wudu itu menyentuh umum. Cuman al-jadid yonda itu dikhususkan yang tidak ada hubungan makrom. Kalau ada hubungan makrom berarti tidak. Kalau paham? Maka yang masyhur kalau bersentuhan kulit dengan makrom tidak membatalkan apa wudu. Paham maksudnya kan? Al-khamisu bermula yang masalah yang kelima itu takjilul isya'i mencepatkan sholat isya. Al-qadim bermula al-qadim itu adalah sesungguhnya takjil isya itu afdalul lebih utama. Jadi gini, ini secara umum ya, secara umum dulu. Bahwa sholat awal waktu itu lebih utama daripada tengah atau akhir. Begitu masuk waktu sholat itu lebih afdal daripada di tengah atau di akhir. Nah, sekarang kalau sholat isya, nah, itu al-qadim afdal takjil. Jadi begitu isya sholat. Kalau jadid ya ndak, isya itu sing apik akhir-akhir jam 12, jam 1. Paham kan? Karena kata Nabi, laula an asyqa ala ummati la amartuhum ayu akhir isya ila terusil layat aunis fihi. Andaikan saya tidak khawatir memberatkan umat saya, maka akan saya perintah isya itu diakhirkan. Terus mulai katakan jam 3, jam 1, selalu Nabi, paham? Maka ikuti kelapa kok qadim yang afdal di awal. Faham maksudnya kan? Nah, begitu pula duhur itu sunatnya ya awal, kecuali kalau panas sadid badi atau sadid apa? Hari. Nah, terus ada pertanyaan.
Itu kan kayak di pondok ini gimana? Kok nggak awal-awal? Kok jam 2? Kok jam 2? Itu permasalahannya gini. Orang model-model kayak ini. Misalkan begitu sekolah selesai terus makan terus sholat. Terus ngaji mencret. Paham? Sehingga dikasih waktu istirahat. Waktu istirahat nggak ngeluyur. Ini parah. Ngeluyur. Terus istirahat supaya pas lagi ya kan nggak ngantuk bahkan sehat kan nggak ngantuk. Nah kalau awal waktu nggak ngaji enak tengah waktu ngaji, paham? Ngerti kan? Sebab keutamaannya ngaji, paham? Itu lebih besar pahalanya daripada sholat awal waktu ya nggak ngaji. Ya kamu dong, itu namanya gitu. Cuma dikenakan jam 2 supaya bisa ngaji dapat jamaah dapat. Dong maksudnya. Asal di 1 bermula yang keberapa? 6. Itu al-istinja bil hajar. Fima di dalam barang jawaza. Dimana itu? Barang itu ya kotoran, bisa taib, bisa kencing. Jawaza yang melewati apa al-makhraj pada tempat keluarnya al-qadim. Berqol-qadim itu jawazu boleh istinja. Jadi gini, kol jadi dulu. Kamu berak ya. Itu kan boleh istinja pakai batu. Ngerti kan? Pakai batu. Dengan syarat tainya tuh nggak sampai ke pantat. Makros kan dubur, paham? Berarti kotorannya tidak melebar selain dubur. Selain dubur kan segini, jadi ya tetap di dubur ini itu boleh pakai batu. Tapi kalau sudah melewati makros duburnya tidak nggak boleh. Itu kalau di kolpotin nggak apa-apa, Paham maksudnya? Yang penting tidak berlebihan. Jadi tainya itu dari dubur itu adalah melebar dikit. Kalau kodim apa? Istinja pakai batu. Tahu apa maksudnya? Halo, assalamualaikum. Iya. Oh iya Pak. Siap, tunggu. Sampai yang ngantar, enggak? Oh iya. Tahu tempatnya kan? Nah, ya. Apa enggak keterangan dulu? As-sabi'atu bermula yang ke-7 itu waktu maghrib. Al-qadim bermula al-qadim itu intidia dulu. Itu panjangnya waktu maghrib ila ghurubi syafaqi sampai tenggelamnya apa? Mega al-ahmari yang apa? Merah. Al-ahmari yang apa? Merah. Al-ahmari sing apa? Sing merah. Jadi gini. Waktu maghrib ini kalau kita mengikuti qaul apa? Qaul jadi. Wis sholat maghrib mengikuti apa? Qaul jadi. Itu waktunya begitu Mas Adam terus kamu toharo, bersuci, ngerti kan? Nah, benar menutup aurat terus sholat maghrib ditambah lagi sholat sunat 5 rakaat. Itu ya habis. Jadi enggak ada setengah jaman. Habis. Itu maghrib. Kalau mengikuti qaul apa? Jadi parah kan maghrib itu adzan. Artinya sempit. Begitu adzan terus toharo, nutupi aurat, paham kan? Terus sholat maghrib 3 rakaat ditambah lagi katakan sholat sunat 5 rakaat sekitar itu habis waktunya. Waktu setengah jam habis. Kalau kamu ada ya, itu apa? Qaul jadi. Nah kalau qadim enggak matahari tenggelam sampai ila ghurubi syafaq sampai tenggelamnya merah. Paham kan? Jadi diperkirakan 1 jam seperempatan. Waktu maghrib itu kau mengikuti kalau apa? Qadim sekitar 1 jam seperempat. Berapa? 1 jam seperempat. Ngerti maksudnya? Nah, kalau mengikuti kalau apa? Jadi pergi kamu puasa. Waduh. Maksudnya kan? Itu qaul jadid unggul daripada apa? Qaul qadim. Dan itu yang diikuti. Nanti maksudkan apa? Yang diikuti. Insyaallah. Jadi kalau apa? Jadid itu begitu masuk waktu, paham maksudnya kan? Wudu nutupi aurat, adzan, wudu nutupi aurat, untuk pemakaian
Setelah itu sholat apa? Mandi, tambah lagi kira-kira sholat sunat 5 rakaat. Selesai. Kalau Qadhi panjang sampai kira 1 jam 1/4 dari masuknya waktu. As-saminatu bermula masa yang ke-8 itu al-munfaridu, bermula orang yang sholat sendirian. Idza nawa apabila niat siapa munfarid, niat al-ibtida'a pada bermakmum fi atna'i sholati dalam tengah-tengah sholat. Al-qadimu bermula al-qadim itu Jawa suhu. Itu Jawa suhu. Bolehnya nawa al-ibtida'a fi atna'i sholat. Misalkan gini, kamu sholat sendirian. Pas di tengah-tengah sholat sendirian, ada orang itu berjamaah di depan kamu. Diperhatikan. Nah, terus kamu niat iktidak, niat bermakmum dengan orang yang di depan kamu itu sah. Kalau qadim boleh. Walau bisa-bisa rakaatnya makmum lebih dulu daripada rakaatnya imam. Kamu dong. Kamu paham? Biasanya kan enggak. Bisa sama rakaatnya imam lebih dulu makmum. Tidak, makmum kadang-kadang rakaatnya lebih dulu daripada imam. Contohnya orang sholat sendirian, paham? Tahu-tahu tengah sholat dapat 1 rakaat second dulu, onong jamaah denganmu. Kamu langsung niat bermakmum. Kol qadim mulai, kol jadi tidak boleh. Paham maksudnya? Nah, itu namanya kol qadim lebih dulu daripada kol jadi. Paham? Mungkin tidak? Jadi selfie, paham? Kekasih yang lama lebih unggul, kekasih yang baru. Wah, kamu kalau selfie, ini jadi. At-tasyiatu bermula masalah yang ke-9. Itu masalah itu aklil jildi, itu masalah makan, itu akalu, itu masalah aklil jildi, al-madhuki, itu masalah makan kulit bangkai yang disamak. Al-qadimu beral qadim itu takrimu, diharamkannya aklul jildi al-madhuh. Itu masalah makan kulit bangkai yang disama. Al-qadimu utawi qaul qadim itu takrimu, diharamkannya aklu. Jadi gini, ada kambing, masuk syaratnya nih hewan yang halal dimakan. Ada kambing itu bangkai mati. Nah, bangkai itu berarti tidak dipotong secara syar'i. Nah, ini kan boleh. Kulitnya apa? Disama. Nah, setelah disama itu suci. Nah, setelah suci, oke. Boleh enggak kulitnya itu dimakan? Digoreng, belah-belah. Kalau qadim haram. Haram, memang suci kulitnya sudah disama. Cuma untuk makan enggak boleh. Kalau jadi boleh. Boleh. Nah, ini bagi orang yang jual kerupuk kulit. Kalau pakai qadim haram, ikut qaul jadi. Enggak kamu nyantol jadi, paham? Tapi kalau kambing yang kamu potong itu yo sah-sah saja dipotong, paham? Kulitnya kamu jadikan apa enggak masalah. Ngerti kan? Nah, ini kulit bangkai, tentu bangkai hewan yang bisa dimakan. Sepatukan kambing, kerbau. Wah, kerbaunya enggak bisa dimakan, kulitnya dimanfaat, disama. Bisa suci. Paham yo? Kamu pakai baju boleh. Wah, baju kulit kambing, kerbau boleh. Paham? Cuman kalau dimakan gimana? Khilaf qol qadim haram. Kalau jadi boleh. Ini dimaksudkan. Nah, maka bagi orang yang jual-jual kerupuk kulit itu bangkai. Qol qadim haram. Kalau jadi aku tuh ngaji. Nah, sekarang kalau ular, ingat kan? Ular itu jenisnya hewan yang haram dimakan apa? Daging. Itu bisa pakai mandu enggak boleh. Maka kamu ingat, kamu jangan mentang-mentang kaya terus beli sabuk, beli kadang kan apa? Dompet, kulit ular, nggak bisa. Hati-hati ya, paham? Kalau sekedar kamu bawa karena kering nggak apa-apa. Kamu sah sholat, itu sama dengan kamu bawa bangkai, feeling itu. Apa? Kamu punya apa? Tas atau dompet. Jadi kulit ular yang sama itu. Kamu pakai sholat, bawa sholat, itu sama dengan kamu bawa bangkai. Ngerti nggak maksudnya? Al-asyiratu bermula masalah yang keberapa? 10. Taklimu adfar maiti itu memotong beberapa kukunya mayit. Al-qadimu bermula qadim karohatuhu itu dimakruhkannya taklim. Jadi gini,
ada orang meninggal, kebetulan kukunya panjang, bahkan tidak hanya kuku, termasuk ketiak, termasuk kumis, bahkan jembut. Wah, tapi jembut itu kalau dipotong, wah, kasih kamu kuku, nih kan, kuku kumis panjang. Ini gimana sudah meninggal? Kolkodim makruh, nggak boleh dipotong. Karena apa? Kuku, rambut, ketiaknya atau apa namanya ini? Kumis itu termasuk jusnya orang, sehingga sama dengan potong jus. Maka kolkodim nggak boleh. Kalau jadi boleh saja, boleh saja. Sudah mati waktunya panjang-panjang, dipotong. Paham? Lebih kalau sudah dimandikan dulu, ya kan? Jadi potong supaya rapi. Paham? Beri tubul, boleh menurut apa? Kohul jadi karena dianggap pembersihan. Jadi bahkan sobul kawi itu mustahab, disunatkan. Ono itu kuku dawa-dawa, maka ojo nyumun kuku dawa. Ono itu nyumun kuku dawa itu gak bener. Itu tandane sing akeh iku ciri wong itu nakal itu kudu dawa. Coba kuku-kuku malam itu kan banyak kan, panjang-panjang kuku. Paham ya? Sekarang yang lapor kuku barang gak bagus. Coba bayangkan, misalkan kamu ini berat atau buka panjang itu gimana cara ceboknya, nggak nyakar-nyakar gitu. Iya nggak nyakar. Iya enggak kan? Nah, itu kan rawan kotor, paham kan? Rawan kotor. Paham nggak ini maksudnya kan? Al-Khadiyat Asyara bermula masalah yang berapa? 11 masalah syarti takalumi, itu masalah syarat lepas. Itu masalah syarat lepas minat takharumi dari ikram bimarodil sebab sakit wanakwi dan bersamanya apa? Marot al-qadimu bermula al-qadim jawazuhu itu bulinya satu takhalul. Itu jawazuhu bulinya apa? Satu takhalul. Udah mananya? Udah perhatikan ini, cuma tak nanti perhatikan ini. Masalah yang berapa? 11. Ini maaf, jarang orang yang merasakan ini, dan memang jarang tahu. Muka umum, jadi kan muka umum. Masa gini ya, kamu konsultasi dulu. Kebetulan ada orang ini kan sakit-sakitan, jadi haji menurut sekali ya. Nah, kalau ada orang sudah niat ikram, ini dengarkan ini. Gak gampang ini. Orang sudah niat ikram sekarang haji, nawaitul hajjah waktu bihi atau nawaitul umrata waktu biha. Sudah niat ikram atau haji. Nah, kalau orang sudah niat ikram haji terus sakit, itu tidak boleh lepas dari ikramnya sampai selesai. Ditunggu dulu. Siapa tahu nanti pas wukuf di Arafah sehat. Kalau sampai wukuf di Arafah belum siap, dia sakit itu bisa karena kecelakaan. Lu banyak orang haji itu. Nah, itu bilang dari mau besok itu mau ke Arafah kan mau wukuf, dia itu ketemu mobil atau sakit sehingga nggak bisa ikram, nggak bisa apa untuk wukuf di Arafah. Padahal awalnya muqdamul hajj itu wukuf di Arafah. Dia sakit di mana? Nah, itu lepas dari cara lepas ikram. Orang kalau haji sudah waktu di Arafah nggak cukup. Cara melepaskan ya dia melakukan umroh. Sa'i cukuran, diniati takhalul itu selesai, cuman hajinya belum tidak gugur. Nah, coba balik lagi. Uang pucung nek wis niat ikram, terus sakit itu harus sampai selesai. Harus sampai selesai, ditunggu sampai haji tadi. Kalau sampai wukuf di Arafah belum selesai, harus takhalulnya pakai umroh. Kira bisa nggak itu udah gampang apa. Nah, kalau umroh kan enak, dituakan, gledek itu kan gledek. Gledek, tawaf, sa'i, cukuran selesai. Kalau haji itu yang panjang. Nah, orang yang sakit-sakitan, sakit-sakitan. Nah, itu ketika dia ikram, itu adanya gini, misalkan haji. Nawaitul hajjah wa akhiratu bihi. Allah saya niat haji dan ikram bihi. Allahumma makhilli haitsu khabastani. Ya Allah, saya akan takhallul di mana saya terhalang untuk melanjutkan ikram saya. Itu kalau sakit langsung boleh apa?
takhallul. Itu namanya mensyaratkan takhallul kalau sakit. Paham? Jadi ada tambahan Allahumma makhilli haitsu habas anjurang belum. Ya Allah, tempat takhallul saya di mana saya berhalangan meneruskan ihram. Kalau sakit langsung syukuran. Nah, niatnya takhallul selesai. Tapi kalau nggak sakit, nggak niat apa? Takhallul di awalnya nggak bisa, harus sampai selesai. Maka al-qadim jawazuhu. Al-qadim tubul, kalau jadid enggak boleh. Kan sudah ngomong. Kok apa ya? Umroh ini berapa ya kejadian umroh. Bagus niat umroh. Akhirnya nggak mau teruskan. Itu nggak boleh sampai kapanpun nggak bisa lepas dari ikram sampai pulang ke Indonesia. Itu nggak bisa lepas pakai nggak bisa lepas dari ikram. Sehingga pakai berjahit bagi laki-laki haram, pakai sabun haram, kumpul suami istri haram. Ngerti kan? Makanya kalau kamu mau haji umroh itu ngaji bab manasik yang beneran. Ngerti enggak? Itu butuh ngaji. Ya, aku ingat saya dulu waktu haji dengan ibu saya. Itu orang orang tua. Orang tua itu di jam-jam itu tingkat 23. Yang ada jam itu. Nah, terus saya ngikuti ibu saya kan didorong tuh ngomongan tua itu. Selesai itu alhamdulillah saya bisa ngikuti ibu saya tawaf sa'i. Itu masalah itu hari Jumat. Nah, selesai ada orang tua teman. Terus sudah saya selesai itu kan digunting. Dia nggak mau. Dia kan nggak mau bu, nggak bisa lepas dari takhallul. Mungkin gimana? Kok nggak mau? Kan bisa buka ujungnya rambutnya kan? Ujungnya dibuka. Paham? Takhallul terlepas dari paham kan? Sudah tawaf terus sa'i, terus guntingan. Dia nggak mau. Oh sampai bingung, ya tukang dorong bingung gimana Pak? Akhirnya dibujuk-bujuk. Kalau emang nggak mau ada dipaksa dipotong ujung, potong tik itu aja selesai. Enggak ngomongnya. Wah, Anda tahu. Kalau tua, ya situ ada dengan ibu saya. Kalau nggak mau guntingan tuh nggak bisa lepas dari bisa menjawab kapan kau dosa terus. Nah, ini gitu ngaji. Gimana? Wah, yo, gimana? Ngaji. Asal lihat asyara bukan ke-12 itu masalah tujari masalah mengeraskan bitakmini dengan bacaan amin lima muin visolatin jariyah visolatin di dalam sholat jariyatin yang dikeraskan apa baca hanya al-qadim bermula al-qadim itu istighbabu disunatkan al-jaru. Awas sholat jariyah maghrib isya subuh paham itu ketika imam walabolin rame-rame baca amin kol qadim disunatkan. Kol jadid nggak usah keras-keras, nggak usah keras. Kamu paham? Nah, kenyataannya yang berlaku kol qadim maghrib isya makmum aminnya keras. Kamu paham? Dan diusahakan serempak aminnya imam karena orang yang serempak aminnya imam itu serempak aminnya malaikat doanya mustajab. Makanya ini orang tua berpikir fadilah jamaah itu bisa baca amin sama makmum itu menyertai imam aminnya malaikat jadi makbul. Berarti kan sholat jariyah ketika baca fatihah selesai makmum keras aminnya kalau faul jadi tidak usah keras tapi dimenangkan kalau yang dahulu kalau apa yang dahulu asal saat bermula masalah yang ke-12 itu masalah tuman masalahnya orang mata yang meninggal siapa man wa'alai dan itu atas man saumun dan wa'alai dan itu wajib atas man saumun bermula puasa al-qadim bermula al-qadim itu yasumu puasa anhu dari mayit waliyu siapa waliyu siapa walinya. Halo. Ya gimana? Ya sudah sampai di mana ini? Nah, ngapain kok masjid itu mau sebelum masjid pondoknya kan ada gerbang pondok itu kan? Ya masuk aja ke belakang, masuk aja.
Di belakang sekolah masuk aja. Dan sama lagi, masalah yang ke-13, ada orang mati punya hutang puasa. Kolkodin boleh walinya itu menguasai. Ini penting. Bahasa wali, dengarkan, wali itu kerabatnya mayit. Kerabatnya mak, entah itu termasuk ahli waris apa tidak. Gini. Kok ini cuma tak ngaji sendiri. Kue dua orang tua yo meninggal punya hutang poso, punya hutang sholat. Karena puasa ini. Iku aja, dulurmu kumpul kabeh, Pak. Dulur-dulur kabeh. Ibu kita ini meninggal punya hutang puasa Ramadan, belum kebayar. Padahal ada waktu membayar. Kau paham? Belum sempat dibayar meninggal, dihitung sekian maka katakan hutangnya 15 berapa. Mari kita ini kebetulan saudara kita ini 6 dibagi satu-satu, ada yang 2. Sudah paham? Muasai ngodok puasanya orang tua. Nah, itu kolkodin boleh puasa. Kolkodin nggak boleh gimana? Harus it'am, memberi makanan. Satu puasanya sama dengan 1 mud. 1 mud itu ada yang mengatakan 6 on. Nah, orang yang malas pasti dia jadi enak. Mau puasa berat, enak bayar setengah kilo 6 on atau 1 kilo. Coba kamu suruh pilih puasa seharian dengan bayar 1 kilo, ya 1 kilo model kamu ini mau suangel. Nah kamu nyantol maksudnya kan? Kolkodin itu walinya boleh bahasa wali itu kerabat, tidak harus bapak ibu, nggak harus bapak, paham? Wali itu kerabat mayit, baik, paham? Orang itu ahli waris atau tidak. Ngerti kan? Kalau jadi nggak boleh dikuasai, dibayar fidyah. Ngerti maksudnya? Nah, sholat yang ada nasnya itu sholat apa puasa. Sekarang kalau sholat gimana? Suatu khilaf. Kalau yang utama orang mati punya utang sholat nggak boleh disolati, nggak boleh dikodok, nggak boleh dibayar fidyah. Nggak boleh sama sekali, biar dirasain. Ada yang enggak, ya boleh lah, orang mati itu kalau punya utang sholat dibayar sholat, dikodok sholat. Nah, karena utangnya banyak, akhirnya keluarganya bergunding. Paham, kamu dulu, kamu asal, kamu isya, dibagi-bagi gitu loh. Itu penting ini didengarkan, paham? Supaya keluarga kita, ibu kita yang mati, bapak itu tidak punya hutang. Itu gunanya ngaji, dua ilmu itu, paham? Kamu rela, kamu senang-senang menikmati warisannya bapak ibumu, sementara disiksa di kuburan, paham? Karena punya hutang ini dan itu, kamu enakan, tidak mau mengkodok. Paham tak maksudnya? Halo, ya. Halo. Nah itu ada orang takut itu, muter lah itu. Ya. Ini duitnya kasih. Itu. Kasihkan itu tunjukkan ke belakang. Itu nggak pusat itu. Nah, Bapak kasih tinggal 1 kan? Pada kan langsung belakang. Jadi iring-iring tak boleh dimana. Kadang kan ada orang tua ini pas mau meninggal nggak sempat pas di rumah sakit itu nggak sholat ya apa. Benar kan? Nah itu sepenting kurang mau untuk ngaji gitu. Diteliti, bapak ini sakitnya sekian hari nggak sholat nggak apa. Nah, hitung yang cermat. Terus ketika meninggal di kodok, paham? Biasanya wong dusun juga gelem kodok, dibayar mut. Tangan. Nah, cuma anak itu Pak muter-muter pun balik mana ya Pak wong sing. Muter-muter kembalikan lagi kepada orangnya, itu enggak bagus. Sebagai kayak sawah. Sing apik ku dibayar sholat, utang sholat dibayar sholat, utang poso dibayar poso. Paham yo? Itulah gunanya, manfaatnya kowe ngaji ngerti agama itu jenenge anak sing apa berbakti pada orang tua. Ngerti enggak? Kowe iki jasa wong tua itu bisa kowe akan merata apa nangis. Bapak ibumu ini susah kok enak-enak. Ngerti enggak? Kemana sih? Tidak sih Pak, yo.
Paham? Yang kita yang orang tua nggak ada itu. Arabiat asyarab belum yang ke-14 itu masalah khoti, masalah khot menggaris bainaya dari musolli di hadapannya musolli. Di dalam takun apabila tidak ada itu ma'au bersama musolli ason apa tongkat al-qadim putai qadim itu istiqbabuhu disunatkannya al-khottu al-khotti bainaya dari musolli. Jadi kamu sholat yo orang sholat itu usahakan di depannya itu ada satirnya supaya gak diliwati orang. Paham maksudnya kan? Nah, bisa tembok, bisa sajadah, paham? Bisa tongkat ditancapkan di depannya. Umpama itu nggak ada, itu kalau kodim itu disunatkan di depannya di garis seret. Paham? Nanti maksudnya kan? Entah pakai kapur, entah pakai apa, supaya tanda bahwa orang itu sholat jangan diliwati. Itu kalau apa? Kalau jadi itu nggak boleh, kalau nggak ada tongkat ya sudah. Nah, nggak ya sudah. Paham kan? Nah, yang digunakan kodim. Kalau nggak ada tongkat yang ditancapkan, yo ada garis di depannya. Paham yo? Paham nggak maksudnya? Sekali lagi ngaji deh. Hati matung, panjang nggak ini? Besok Kamis kan? Selesai nggak besok? Iya kan? Nggak panjang itu kan? Iya nggak panjang kan? Selesai. Ini posisi seorang ngaji suul khotimah. Dalam bab ngaji ini, alhamdulillah min. Itu gara-gara gak ngaji biar biasa. Bukan ngaji kok biasa. Mereka ngaji subuh. Ada orang uripnya melarat, itu karena nyanyikan subuh. Ini kan, itu suami kok melarat, itu tunggu santri yang melarat, itu kalau subuh ini mau ngawur. Pilih, ngomong ini. Santri yang pulang ke rumah, tidak karuan, termasuk melarat, sengsara, mergo subuh ini ngawur. Paham ya? Santri yang apa-apa mulai, yang siap-siap, seger-seger, itu biasanya subuh ini bener. Dia pengen melarat atau pengen penak? Pak, ingin melarat apa ingin enak? Ingin cepat mati apa ingin panjang umur? Kalau ingin cepat mati, setiap subuh kan harus ngaji, tidur aja cepat mati. Amat cepat mati. Omongan itu saya ini bukan doa kamu dah. Saya kan pernah ngomong kan, saya itu punya teman sekamar, kaya, pokoknya kaya. Saya samunya aja masih 17.000 bulan, dia samunya 90.000. Mau kaya juga. Paham? Akhirnya aku subuh tidur. Lama, dari itu lama. Kan kasihan yang kecil-kecil, paham ya? Itu gara-gara apa? Nyanyikan subuh.